Ya, ini untuk soal berikutnya. Ya, kita patokannya berarti ke arah atas adalah sumbu Y gitu ya. Untuk ke arah atas adalah sumbu Y. Kemudian ke arah ya untuk sumbu X-nya ke arah kanan bagi bola yang pertama ya. Jadi ini bola bola yang sorry. Ini untuk kedua bola boleh ya. Ini untuk bola yang pertama. Ini sorry bola pertama ini bola kedua gitu ya. Berarti di sini kita perhatikan untuk jarak ya. Ini patokannya di sini. Ini adalah 0,0 gitu ya. Ini 0,0, maka ini adalah X1 yang sebelah kanan ini adalah X2. Maka nilai X1 itu adalah sama dengan V0 ya karena ini kecepatannya V0 dikali cos theta cos alpha dikali dengan T1. Nah, di sini karena di sini 0,0 berarti nilai X1-nya negatif gitu ya. Nilai X1-nya negatif sehingga nanti X totalnya adalah X2 kurangi X1 dengan catatan nilai X1-nya ini bernilai negatif gitu ya. Kenapa bernilai negatif ya? Karena dia arahnya ke kiri ya. Maka di sini X1-nya adalah kita harus mencari waktu tempuhnya dulu, maaf. Waktu tempuhnya harus kita cari dulu. Gimana caranya? Ya berarti kita menggunakan persamaan Y adalah V0 dikali sin alfa T ditambah dikurangi min setengah GT kuadrat ditambah H0 gitu ya. Maka di sini kalau kita perhatikan karena dia arahnya ke bawah, maka ini juga tandanya min gitu ya. Jadi alfa di sini X1 bernilai min karena dia arahnya ke kiri di sini ya. Jadi kita tambahkan angka min di sini. Ya. Oke, maka di sini kalau kita perhatikan nilai Y-nya harus bernilai 0. Maka 0 sama dengan setengah G T1 kuadrat ditambah V0 sin alfa kali T1 dikurangi H0. Gitu ya. Sehingga nanti kita akan mendapatkan nilai T1-nya adalah minus V0 sin alfa plus ya nggak minus karena kita hanya mengambil waktu yang positif akar V0 kuadrat sin kuadrat alfa minus 2 kali setengah G kali minus H0 dibagi 2 kali setengah G. Maka kita akan mendapatkan T1-nya sama dengan minus V0 sin alfa ditambah akar V0 kuadrat sin kuadrat alfa ditambah 2GH0 ya. Sorry ini B kuadrat min 4AC ya, ini bukan 2, min 4AC dibagi dengan G ya. Ini adalah T1. Kita akan mendapatkan nilai X1 sama dengan minus V0 cosinus alfa dikali T1-nya adalah minus V0 sin alfa ditambah akar V0 kuadrat sin kuadrat alfa ditambah 2GH0 dibagi G. Oke, ini adalah X1-nya. Oke, bagaimana dengan X2? Ya, X2 itu tinggal V0 cos alfa dikali T2. Ya, T2-nya kita bisa dapatkan dari 0 sama dengan ini nilai kecepatan mula-mulanya ke atas ya, jadi positif. Dia nilainya ke atas, berarti V0 sin alfa T minus setengah GT kuadrat ditambah H0 sehingga kita akan mendapatkan setengah GT kuadrat minus V0 sin alfa T minus H0. Ya, ini T2-nya ya. Jadi saya tulis T2. Maka ini saya pisahkan di sini. T2 berarti sama dengan ya negatif B atau V0 sin alfa. Ya, ini positif, ini tandanya negatif, ini tandanya positif. Ya, ini dibagi G ditambah. Nah, yang di titik-titik ini sama persis dengan ini ya, sama persis. Ya, itu adalah nilai T2-nya. Ya, berarti nanti X2-nya akan didapatkan sama dengan minus V0, positif V0 cosinus alfa dikali dalam kurung adalah V0 sin alfa ditambah
Ya, ditambah akar V0 kuadrat sin kuadrat alfa ditambah 2GH0 dibagi G. Ya, nah ini kita X2 dikurangi X1 gitu ya. Kalau namanya selisih jarak, ya selisih jarak atau perpindahan ya kita X2 kurangi X1 ya. Ini patokan 0,0. Tapi karena di sini dia min, berarti di sini jadinya plus gitu ya. Jadi X sama dengan X2. X2-nya langsung kita masukkan gitu ya. V0 kosinus alfa dalam kurung V0 sin alfa ditambah akar V0 kuadrat sin kuadrat alfa plus 2GH1 dibagi G ya. Minus jadinya plus V0 cos alfa dalam kurung ya V0 sin alfa ditambah akar tetap ini sama gitu ya dibagi G. Nah, oke, jadi yang satu di sini nilainya plus, yang satu di sini nilainya minus. Maaf, di sini harusnya nilainya minus. Sehingga nanti yang minus ini dan plusnya bisa saling menghilangkan, maka kita akan mendapatkan persamaan seperti yang di atasnya. Jadi menjadi 2V0 ya cos alfa per G akar ya V0 kuadrat sin kuadrat alfa plus 2G H0. Seperti itu ya.